Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 salam kebajikan, dan salam Pancasila. Ini adalah video kedua untuk materi Pancasila sebagai ideologi negara. Video pertama kita sudah membahas mengenai apa itu ideologi dan mengapa Pancasila kemudian dikatakan sebagai ideologi. Berangkat dari perkataan Bung Karno, Insinyur Soekarno, bahwa Pancasila itu adalah meja statis, kata Bung Karno, di mana di atas meja statis itu kita letakkan seluruh elemen bangsa yang berbeda-beda menjadi satu. Nah, itu adalah makna Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, kata Bung Karno, Pancasila juga sebagai Leitstar dinamis. Leitstar itu bahasa Jerman yang artinya bintang pemimpin, bintang penuntun. Bintang yang akan kita jadikan sebagai pedoman, petunjuk kemana kita akan mengarah. Maka jika ada yang bertanya atau mempertanyakan benarkah Pancasila itu sebagai dasar negara dan ideologi negara, jawabannya adalah benar. Kalau kita mengkaji sejarah, maka Bung Karno pernah mengatakan bahwa Pancasila itu adalah sebagai meja statis yang di atasnya kita letakkan seluruh elemen bangsa yang berbeda-beda menjadi satu. Selain itu, Pancasila itu juga sebagai Leitstar dinamis, sebagai bintang penuntun yang akan memandu kita kemana kita akan menuju. Dari sini sebetulnya bahwa benar-benar dari awal Pancasila itu diposisikan sebagai dasar negara dan sebagai ideologi negara. Maka ketika ada orang yang meragukan Pancasila sebagai ideologi negara, sepertinya orang-orang seperti itu harus mempelajari sejarah kembali. Kita bahas selanjutnya bahwa bicara mengenai kekuatan ideologi itu sangat bergantung pada kualitas dari 3 dimensi yang terkandung di dalamnya. Apa saja dimensi itu? Yang pertama adalah dimensi realita, yang kedua adalah dimensi idealisme, dan yang ketiga dimensi fleksibilitas. Dimensi realita itu maksudnya bahwa nilai-nilai yang ada di dalam ideologi, di dalam suatu ideologi tertentu, itu menggambarkan realita masyarakat. Kalau kita bicara soal ideologi negara kita dikatakan adalah Pancasila, maka nilai-nilai yang ada di dalam ideologi Pancasila itu sebetulnya menggambarkan realita kehidupan bangsa Indonesia. Jadi suatu ideologi dikatakan kuat itu ketika tergantung pada 3 dimensinya. Salah satunya adalah dimensi realita, bahwa seharusnya ideologi yang baik itu adalah ideologi yang menggambarkan realita yang sesungguhnya, bukan ideologi yang tidak menggambarkan realita, tidak berpijak pada realita, sehingga ya itu hanya angan-angan saja barangkali. Yang kedua adalah dimensi idealisme. Dimensi idealisme ini maksudnya bahwa suatu ideologi itu seharusnya mampu dijadikan sebagai tujuan kemana kita akan menuju, tujuan yang ingin dicapai, memiliki cita-cita tertentu. Dan yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Artinya pengkajian lebih lanjut terhadap ideologi itu terbuka, ya, menyesuaikan perkembangan zaman yang ada. Artinya nilai-nilai yang ada di dalam ideologi itu bukan nilai-nilai yang pada zaman tertentu saja bisa kita kembangkan. Ideologi yang baik itu adalah ideologi yang di semua zaman itu dia mampu berbicara sebagaimana mestinya. Ideologi yang baik itu adalah ideologi yang memiliki fleksibilitas yang tinggi, tidak peduli pada masa apa, pada zaman apa.
nilai-nilai di dalam ideologi itu bisa diterapkan dan dikaji lebih lanjut menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, melihat dari tiga dimensi ini, maka pertanyaannya apakah ideologi Pancasila ini memiliki kualitas yang baik dari ketiga dimensi ini. Dimensi realita. Bicara soal ideologi Pancasila, maka kita bisa melihat dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan kebangsaan, kerakyatan, musyawarah, demokrasi, dan keadilan sosial, kesejahteraan sosial. Apakah itu menggambarkan realita bangsa kita? Bahwa bangsa kita dari zaman dahulu itu adalah bangsa yang religius, bangsa yang meyakini ada kekuatan yang lebih kuat dari alam semesta, dari dirinya dan alam semesta, yang mengendalikan dirinya dan seluruh alam semesta. Entah apapun kemudian disebutnya, entah Tuhan, Allah, bahkan mungkin roh nenek moyang. Bahwa bangsa kita adalah bangsa yang meyakini nilai-nilai ketuhanan. Bangsa kita juga meyakini nilai-nilai kemanusiaan, kehendak bersatu, suka menyelesaikan segala macam persoalan dengan musyawarah, dan menginginkan adanya keadilan di seluruh masyarakat. Itu adalah nilai-nilai yang sebetulnya menggambarkan realita. Kata Bung Karno, saya bukanlah pencipta Pancasila, saya hanya menggali dari bangsa Indonesia. Bahwa Pancasila itu sebetulnya adalah jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila itu adalah realita bangsa kita sehari-hari. Pancasila apakah memiliki dimensi idealisme? Jelas. Terlebih di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila. Sila pertama dan sila kedua menurut saya itu adalah sebuah nilai dasarnya, nilai pijakannya. Persatuan, kerakyatan itu adalah bagaimana kemudian kita berkehidupan, mekanisme berkehidupan di Indonesia. Dan keadilan sosial itu adalah tujuannya. Itu adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh Pancasila, keadilan sosial. Lebih jauh lagi bahwa sebetulnya ideologi Pancasila itu mencita-citakan masyarakat yang religius, masyarakat yang humanis, masyarakat yang nasionalis, masyarakat yang demokratis, dan masyarakat yang sosialis, sejahtera, keadilan sosial. Yang ketiga, memiliki dimensi fleksibilitas. Apakah Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas? Bagi saya, Pancasila nilainya itu adalah nilai-nilai. Kalau kita bisa lihat nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai yang universal. Dimanapun, kapanpun, nilai itu akan tetap ada, diyakini oleh seluruh bangsa. Maka Pancasila memenuhi dimensi fleksibilitas. Jadi dari ketiga kualitas dimensi yang dimiliki oleh oleh ideologi Pancasila, maka bisa kita katakan Pancasila itu sebetulnya merupakan ideologi yang sangat kuat. Fondasi epistemologinya pun kuat. Di dunia ini ada 2 tipe ideologi. Pertama, ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup adalah ideologi yang sumber nilai-nilainya itu tidak digali dari realita masyarakat yang ada. Ideologi tertutup adalah ideologi yang nilai-nilainya merupakan pemikiran dari satu kelompok tertentu atau dari bahkan satu orang tertentu yang ingin membawa perubahan dalam masyarakat. Berbeda dengan ideologi terbuka adalah ideologi yang nilai-nilainya itu digali dari realita masyarakat, realita bangsanya sendiri, untuk kemudian dijadikan sebagai pedoman di kemudian hari. Kalau ideologi tertutup memang benar dijadikan pedoman untuk membawa perubahan pada masyarakat tertentu, tetapi nilai-nilai yang digali bukan dari realita masyarakat atau bangsanya sendiri. Nilai-nilai yang ada dalam ideologi itu adalah nilai-nilai
berdasarkan hasil pemikiran sekelompok orang ataupun satu orang. Nah, dengan dua tipe ini, definisi tadi, maka kita bisa katakan bahwa Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Pancasila bukan pemikiran Soekarno. Soekarno hanya menggali itu dari bangsa Indonesia. Bahwa Pancasila itu bukan sesuatu nilai yang jatuh dari langit, kata Soekarno dalam pidato 1 Juni. Dasar negara yang akan kita, nilai yang akan kita jadikan dasar negara, kata Bung Karno, itu bukan nilai yang kita ambil dari tempat manapun atau jatuh tiba-tiba dari langit. Itu harus menggambarkan, dasar negara itu harus menggambarkan jiwa bangsa kita, harus menggambarkan realita masyarakat bangsa kita. Dan Pancasila digali oleh Soekarno dari bangsa Indonesia. Jadi kita bisa katakan bahwa Pancasila itu sebagai jiwa bangsa kita. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 nilai. Pertama adalah nilai dasar, di mana nilai dasar ini adalah nilai yang tidak bisa diubah. Nilai sakral yang tidak bisa diubah. Yaitu kelima nilai itu, kelima sila Pancasila, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai instrumental itu adalah nilai-nilai yang mengejawantahkan nilai dasar menjadi atau nilai-nilai yang melaksanakan atau menjadikan nilai-nilai dasar ini bekerja sebagaimana mestinya. Nilai instrumental adalah nilai yang mengejawantahkan nilai-nilai dasar. Kalau kita katakan di sini contohnya adalah Undang-Undang Dasar beserta peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Itu adalah bagian dari nilai instrumental. Di mana peraturan perundang-undangan, konstitusi atau undang-undang dasar kita itu adalah manifestasi atau gambaran dari perwujudan dari nilai dasar. Nilai ketuhanan dituangkan misalnya dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar. Kemudian diturunkan di undang-undang apa misalnya? Nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama misalnya. Nilai instrumental itu membuat nilai dasar itu berbunyi dan bekerja. Sedangkan nilai praksis itu adalah bagaimana nilai-nilai dasar ini dipraktekkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita praktekkan nilai-nilai dasar itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah makna dari Pancasila sebagai ideologi terbuka, di mana Pancasila memiliki 3 nilai. Nilai dasar yang sakral tidak bisa diubah-ubah. Nilai yang paling esensial dari Pancasila. Yang kedua adalah nilai instrumental, nilai yang mengejawantahkan nilai-nilai dasar itu. Nilai yang bisa membuat nilai dasar itu menjadi berbunyi dan bekerja. Dan nilai praksis, bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai dasar itu di masyarakat. Pancasila sebagai ideologi merupakan seperangkat gagasan vital yang menggambarkan sikap dan seperangkat prinsip yang mengarahkan kita, kehidupan kita, yang secara yuridis formal dan harafiah telah dirumuskan di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila bukan lagi sebagai alternatif, melainkan sesuatu yang imperatif, sesuatu yang harus, sebagai sistem ideologi yang diyakini kebenarannya dan harus ditaati bersama. Pancasila sebagai ideologi nasional juga berarti nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai alat pemersatu bangsa kita. Tidak ada ideologi lain, yang ada adalah ideologi Pancasila. Kita bersatu di situ. Dalam menyelesaikan segala macam persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka jadikanlah nilai-nilai Pancasila sebagai pedomannya. Kita sama-sama menjadikan nilai Pancasila sebagai pedoman. Kira-kira begitu untuk materi Pancasila sebagai ideologi. Semoga Anda dapat memahaminya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.